Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap yaitu kita saling mendoakan, kita maju terus di dalam Tuhan, kita semua baik-baik dan sehat-sehat di dalam Tuhan. Amin. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu judulnya sangat menarik sekali, apakah penderitaan dari Allah? Ya, karena itu banyak sekali orang bertanya-tanya, Kristen, non-Kristen seringkali jika ada musibah itu datang, atau ada sebuah kemalangan yang menimpa kita, atau kesulitan atau kesusahan yang tidak berkesudahan, kita akan mempertanyakan, apakah Tuhan memberi semua penderitaan atau kesusahan ini? Tapi sebelum kita lanjutkan dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, karena Engkau itu adalah baik adanya, dan Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, Tuhan. Setiap pekerjaan, segala sesuatu, keluarga kami, segala sesuatunya, Tuhan, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik. Dan pada saat ini, biarlah Engkau sendiri memberikan kami pengertian dan hikmat, dan Engkau mencelikan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan merangkul firman-Mu dan menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara sekalian. Jadi sekali lagi ya, itu sebuah pertanyaan yang banyak sekali, apalagi waktu seperti musibah COVID dan lain-lain, kita tanya, apakah penderitaan itu dari Allah? Ya, dan salah satunya yang baru terjadi belum lama ini seperti waktu banjir di Bekasi, yaitu salah satu pekerja dari gereja kami, staf full time kami tinggal di Bekasi, dan apa yang terjadi yaitu kebanjiran, rumahnya masuk air sampai setinggi hampir 1,5 meter ya, itu buat saya ya bisa saya yang bisa kelelep ya, saya bisa berenang. Udah pasti ya barang-barang dalam rumah itu yaitu pasti ketutup air, dan setelah surut banjir itu belum selesai itu masalahnya, yaitu di perkarangan itu rumputnya sampai selututnya dia ya, dan saya bisa bayangkan itu nggak mudah untuk membersihkan lumpur sampai selutut adanya. Bahkan dikatakan waktu damkar, tahu aja kayaknya damkar itu udah angkat tangan, tapi puji Tuhan ada beberapa lurah yang minta tolong untuk damkar itu membersihkan keseluruhan area tersebut. Ya, setelah staf kami bercerita kepada kami, dia mengatakan, saya tanya sama dia, kenapa jadi gitu ya? Saya bilang, rumah kamu deket sungai apa deket kali? Kenapa gitu jadi kayak gitu? Jawaban yang pertama ialah sebetulnya deket rumah dia, beberapa rumah deket situ seharusnya tidak dibangun. Ya, deket rumahnya dia lah, sesudah rumah dia. Dia bilang karena itu adalah tanah resapan air. Dan juga apa yang terjadi yaitu karena hujan deras di Bogor, maka pintunya itu dibuka, jadi akhirnya deras ke bawah ke Bekasi. Jadi jelas ya, kalau kita balik lagi ke Alkitab, kita lihat ya, Alkitab dengan jelas juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya tidak menyebabkan kita menderita. Ya, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita bahkan mengalami cobaan atau kesulitan atau apapun yang terjadi, janganlah kita mengatakan, oh, aku sedang dicobai Tuhan atau aku sedang dicobai Allah. Mengapa? Yaitu karena firman Tuhan jelas mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13 ya. Dengan kata lain, Allah tidak pernah jahat karena dia sepenuhnya baik. Kalau dikatakan Allah itu baik, kalau dia memberi percobaan, itu sangat bertolakan belakang. Kalau Allah itu baik, jadi dia tidak pernah akan berniat atau melakukan kejahatan bagi siapapun juga. Itu sangat bertolakan belakang ya. Makanya dikatakan di dalam Ayub 34 ayat 12, dikatakan, tetapi Allah tidak bertindak fasik. Artinya Allah tidak bertindak fasik itu artinya seperti orang jahat, dia nggak bertindak demikian. Ya, itu di dalam terjemahan langsung dari NKJV. Dalam bahasa Indonesia makanya dikatakan, tetapi yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Dia itu Allah yang adil, jadi nggak mungkin yaitu saudara mendapatkan kejahatan, atau fasik itu juga artinya yaitu kesalahan, atau menghasilkan perbuatan yang curang atau jelek di dalam Allah itu sendiri. Jadi nggak ada ya. Alkitab juga mengatakan yaitu bahwa Ayub waktu dia kehilangan segala sesuatu tiba-tiba ya, saudara bisa bayangkan segala sesuatu kekayaannya, bahkan anak-anaknya semua itu meninggal. Apa yang terjadi ya gitu, karena pada saat itu iblis berkata kepada Tuhan, meskipun orang mengatakan ya itu sebuah cerita, tapi kita harus
mengakui karena dunia ini ada di tangan iblis, benar nggak? Tangan setan. Iblis itu mengatakan kepada Tuhan, Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya. Apa yang dikerjakan, yaitu dikerjakan oleh Ayub telah kau berkati. Jika engkau mengambil semua harta benda itu darinya, ia, yaitu Ayub, pasti akan mengutuki engkau dan pasti akan meninggalkanmu. Lalu Tuhan, dia adalah Allah yang adil. Sekali lagi ya, bahwa Allah dia sepenuhnya adil, maka dia harus mengatakan gini, nah oke, kamu boleh dah ya, segala yang dipunyai adalah dalam kuasamu, karena segala sesuatu masih dalam dunia ini. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jelas ya? Jadi dengan jelas ini Alkitab mengajarkan, jelas banget, penguasa dunia ini siapa? Yaitu setan, si iblis, yang bertanggung jawab atas seluruh penderitaan manusia. Jika dia melakukan itu kepada Ayub, dia bisa melakukan kepada siapa saja orang di dalam bumi ini. Benar nggak? Karena selama setan itu masih bebas, itu masih berkeliaran di dunia ini, dia masih bisa melakukan kepada siapa saja. Dan di dalam Yohanes itu ditulis, yaitu kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu tertulis dengan jelas. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu jelas banget, saudara. Jadi jelas-jelas banget. Kita perjanjian lama, kita perjanjian baru, jelas sekali setanlah dan bukanlah Allah yang menyebabkan manusia itu menderita. Saya akan tambahkan lagi seperti yang dikatakan oleh pekerja, yaitu full time staff di gereja ini. Dia bilang, waktu banjir itu terjadi di rumah dia, itu airnya tuh sampai segini, saudara. Dan itu masih naik lagi. Dan saya udah bisa bayangkan kalau udah sampai seketek saya, dan itu masih naik lagi, itu aduh gimana tuh ya, semuanya gelap dan gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Dan itu dia mengatakan apa? Dia mengatakan yaitu karena ada tempat yang seharusnya tidak dibangun, tapi dibangun dijadikan perumahan. Jadi apa sebetulnya saya katakan? Yaitu manusia seringkali menjadi korban daripada perbuatan manusia yang lainnya. Bisa ikutin saya. Di Pengkhotbah ayat 9 dikatakan juga, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Itu sama seperti negara komunis, karena satu orang yang percaya komunis, seluruh negara itu dalam bawah, yaitu pemerintahan komunis. Dan itu akan mencelakakan banyak orang. Ini artinya, saudara. Jadi jelas ya ini, saudara, bahwa segala sesuatu penderitaan itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu musibah itu bukan dari Tuhan. Tetapi yaitu karena pekerjaan daripada si iblis, pekerjaan daripada setan, dan ulah daripada manusia itu sendiri. Ya, itu kita harus sadari, dan itu kita harus benar-benar mengerti, sehingga waktu masalah itu datang, kita tidak mengutuki Tuhan. Dan kita tidak menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini saya akan fokus lebih lagi, yaitu dengan apa sih yang Alkitab katakan, ya, mengenai semuanya ini. Ya, mengenai gimana sih sikap Allah ya, waktu hal ini terjadi. Karena Alkitab itu dengan jelas tidak menggambarkan Allah itu sebagai orang yang acuh tak acuh gitu. Maksudnya dia masa bodoh. Enggak demikian. Sebaliknya justru Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu sangat prihatin. Dia sangat, ya benar-benar, dia benar-benar memperhatikan setiap umat ya saudara, oleh penderitaan kita. Dan bahwa ia akan segera, yaitu bahwa yaitu akan segera mengakhirinya. Ya, dan itu apa yang terjadi. Sekali lagi, yaitu Allah sangat prihatin dan Allah sangat tahu penderitaan kita. Sejak awal daripada penderitaan manusia, itu sejak awal, itu sejak kapan saudara? Benar, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu mulainya penderitaan manusia saudara. Tapi saudara lihat ya, di kitab Kejadian 3, lihat apa yang Tuhan katakan. Ayat 15 ya, dia mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu si setan dan iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, yaitu keturunan daripada setan, dan keturunannya, yaitu keturunan daripada wanita tersebut atau Hawa. Keturunannya, yaitu keturunan daripada Hawa, akan meremukkan kepalamu, akan meremukkan, yaitu si iblis tersebut atau setan tersebut, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari pertama kali yaitu manusia jatuh, dari pertama kali kesusahannya manusia, Allah sudah memberikan rencananya yang indah, yaitu bahwa dia mau, yaitu bahwa kalau dia bisa, siapa sih yang mau anaknya susah? Nggak ada yang mau anaknya susah saudara. Siapa sih mau anaknya menderita? Nggak ada
orang yang mau anaknya menderita. Tapi Allah itu harus tetap adil. Dari sebab itu Allah memberikan nubuatannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi dengan lain kata, yaitu keturunan daripada Hawa, yaitu Yesus Kristus, dia akan menghancurkan yaitu iblis tersebut atau setan tersebut. Kita akan lihat yaitu beberapa firman lagi bagaimana yaitu sebetulnya, atau ayat lagi bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kita semua. Ya, kalau kita lihat lagi di Keluaran 3 ayat 7, ketika bangsa Israel pada zaman dahulu yaitu ditindas dan mereka berseru-seru kepada Allah, dan lihat apa yang Allah katakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Artinya Tuhan, yaitu perkataan ini luar biasa ya, dengan sungguh kesengsaraan, memperhatikan dengan sungguh. Itu bukan artinya, oh saya perhati, oh ya udahlah gitu, enggak. Bahkan Tuhan, dia Tuhan ya. Dia nggak usah, oh ya udah gitu kan. Orang dia sepenuhnya maha tahu kok. Tapi meskipun dia maha tahu, dia masih aja mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Wow. Dia bukan Allah yang jauh, yang saudara nggak bisa jangkau, bukan. Dia bukan Allah yang jauh, yang tidak tahu apa-apa mengenai penderitaan saudara. Sama sekali bukan. Dia bukan Allah yang terlalu besar, terlalu agung, terlalu di atas, terlalu kudus, terlalu suci, sampai dia nggak tahu yaitu penderitaan saudara. Sama sekali tidak. Ini ya saudara, maksudnya belum ada Yesus ya. Jadi dia sepenuhnya Allah itu sendiri. Dia maha kudus. Ya meskipun Yesus dalam dunia berbentuk manusia, kita bisa tahu, oh ini Yesus bisa dipegang. Ini Allah yang benar-benar belum ada, yaitu darah Yesus disalibkan. Belum ada itu yang menebus dosa. Bukan. Dia masih manusia itu berdosa, Allah itu sepenuhnya kudus. Dia bisa mengatakan, sungguh memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku mendengar seruan yang disebutkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi artinya, apakah Allah tahu penderitaan saudara? Ya dan amin. Berapa besar penderitaan saudara, berapa kecil penderitaan saudara, dia mendengar suara saudara, dia tahu penderitaan saudara. Ya, makanya di Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Ya, ini Daud mengatakan, air mata kan susah ya dihitung-hitung ya, tapi dia dapat menghitung air mataku, kau taruh dalam kibratmu, dikatakan, maka semuanya telah kau daftarkan. Perkataan daftarkan, jadi kayak orang mendaftar terperinci ya, ini kau tuliskan juga di dalam bahasa Inggris, yang artinya dia tuliskan. Bayangkan buat apa sih tulisin? Dia udah inget kok segala, tapi dia mau menuliskan. Setiap penderitaan saudara, setiap air mata saudara, itu dia tuliskan. Karena dia yaitu Allah pengasih, dia mau menjawab dan memberikan yang terbaik. Makanya dikatakan sampai Hagar, kitab Kejadian 16 ayat 13. Itu Hagar tuh sama sekali bukan keturunan orang Israel. Meskipun orang mengatakan dia dosa, kayak dia apa? Itu di samping itu. Tapi dia mengatakan apa? Dia bilang, engkaulah El Roi. Dia mengatakan, engkau adalah yang melihat, Allah yang melihat. Sebab katanya, bukan di sini kulihat dia, tetapi yaitu engkau yang telah melihat aku. Wow. Saya 3 ayat ini aja buat saya, yaitu pikir, aduh Tuhan, saya ini nggak ada apa-apa ya, kok Tuhan mau perhatikan saya sih? Siapa sih saya sampai Tuhan mau perhatikan sebegitu rupa? Karena dia mau menyatakan dan membuktikan kasihnya dia di dalam segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang Kristen, yaitu tanggapan kita pertama gitu, kita harus yaitu tetap di dalam penderitaan kita, kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan kita itu hidup. Beneran. Bahwa Tuhan kita itu hidup dan Tuhan kita itu mau mendengarkan segala yaitu keluh kesah kita. Tuhan mau tetap Allah yang maha kuasa, yang tetap mau ya, meskipun berapa jeleknya kita atau berapa jauh, dia mau gitu ya. Jadi kita seharusnya daripada kita mengeluh, kita harusnya datang kepada dia, ya Tuhan saya percaya Engkau adalah Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Itu di Ibrani katakan, Yesus Kristus itu adalah dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Dia nggak berubah, kuasanya nggak berubah, dan juga garis bawahi, kasihnya tidak berubah. Kedua, yaitu kita harus dapat bisa melihat, yaitu keadaan kita seperti Tuhan melihat. Maksudnya apa ya saya mengatakan gitu?
Karena yaitu kenapa di dalam penderitaan kita sebetulnya itu adalah kesempatan besar untuk Tuhan memperlihatkan kasih karunia dan kuasa-Nya. Di dalam pembuangan daripada bangsa Israel di Mesir, itu adalah kesempatan untuk Tuhan memperlihatkan kuat kuasa-Nya. Seperti 10 tulah yang terjadi pada bangsa Mesir, itu wow, itu adalah benar-benar kalau saya mengatakan Tuhan itu kayak membuka sebuah teater besar sehingga satu dunia itu boleh melihat kuat kuasanya Dia yang dinyatakan di atas 10 tulah daripada bangsa Mesir tersebut. Jadi yaitu apapun tambah besar, tambah dalam penderitaan kita, tambah besar yaitu Tuhan bisa memperlihatkan kuat kuasa dan kasih karunia dalam kehidupan kita. Dari sebab itu yaitu saya katakan pada saudara, saya tahu sulit untuk mengertinya, tapi coba yaitu baca lagi yaitu mengenai di kitab Keluaran bagaimana yaitu Musa, bagaimana sengsaranya bangsa Israel, bagaimana yaitu Tuhan memperlihatkan kuat kuasanya. Coba sekali lagi. Makanya di kitab Kejadian 50 dikatakan apa? Engkau mereka-reka sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan membalikan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Iblis mereka-rekanya untuk menjatuhkan saudara, tapi Tuhan memakai kesempatan itu untuk memmuliakan namanya dan juga untuk memberkati saudara. Ya, yang ketiga, dan ini yaitu jangan pernah kehilang harapan saudara. Amin. Ingat kembali yaitu perbuatan besar Allah seperti saya katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Tuhan Allah yang disembah yaitu di bangsa Israel dulu sama seperti yang kita sembah pada saat ini. So don't give up. Ya, jangan sampai hilang kepercayaan saudara, jangan sampai hilang harapan saudara, jangan sampai hilang iman saudara. Ya, jangan sampai saudara putus asa. Jangan saudara fokus yaitu kepada berapa besar atau kecilnya penderitaan saudara. Tapi kita fokus pada berapa besarnya Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu tidak ada batasnya. Amin saudara. Dan yang terakhir dan juga sangat penting buat saya ialah di dalam penderitaan kita, ini yang keempat ya, di dalam penderitaan kita selalu ingat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib buat kita semua. Kalau boleh saya katakan saudara, Yesus adalah orang yang paling sangat menderita. Ini kenapa saudara, kenapa saya bilang sangat menderita? Kalau kita kesusahan karena dosa kita sendiri. Benar nggak? Karena kesalahan kita. Tapi kan kalau Yesus itu menderita di atas kayu salib bukan karena dosa Dia. Tapi karena dosa kita, karena kesalahan dan pelanggaran kita. Makanya kalau boleh saya katakan, Yesus adalah orang yang paling sangat menderita. Ya, paling sangat menderita karena apa? Seluruh beban dosa itu harus di atas Dia. Kematian sangat mengenaskan, kematian sangat menderita di atas dirinya Dia sendiri sebagai manusia. Itu saya nggak bisa bayangkan gimana ya. Orang bisa mengatakan gimana pun, kalau saya bilang kita nggak bisa bayangkan karena nggak ada orang semenderita Dia. Dulu maupun sampai sekarang nggak ada orang yang semenderita seperti Dia. Dari sebab itu di dalam penderitaan kita ingat, yaitu Yesus menderita begitu besar untuk kita. Yaitu kenapa kita tidak bisa, kita maksudnya jangan lepas, tapi bertahan, tetap bertahan di dalam iman, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena peperangan kita adalah yang sudah dimenangkan oleh Yesus. Jadi peperangan kita adalah peperangan iman. Kita bertahan di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus dan di dalam firman-Nya. Dan saya percaya yaitu pasti, bukan saya nggak tahu penderitaan saudara, tapi saya percaya Tuhan pasti memberi kekuatan bagi saudara. Amin saudara. So don't give up. Ya, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mau ucap syukur terima kasih Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, tidak ada orang yang tahu apa penderitaan yang kami sedang lewati. Tapi yang terpenting Tuhan, Engkau tahu penderitaan kami. Firman-Mu mengatakan, Engkau menampung Tuhan setiap air mata kami Tuhan di kibrat-Mu Tuhan. Dan Engkau bahkan menuliskan Tuhan, mendaftarkan Tuhan setiap doa-doa kami. Tuhan, itu betapa luar biasanya perhatian-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan sekali lagi ampuni kami jika kami selama ini mengeluh atau apapun juga Tuhan. Bahkan juga kami jengkel terhadap kehidupan ini Tuhan, atau kepahitan kami terhadap hidup ini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sendiri yang mengangkat setiap segala suatu kesakitan hati ini Tuhan, kekecewaan semuanya Engkau angkat itu semua. Sekali lagi Tuhan, biar Engkau saja yang beracara di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau begitu baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Dan Tuhan, pada saat ini Engkau sendiri yang beracara Tuhan, dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap saudara permisa, diberkatilah saudara permisa, saudara sekalian semua, dan juga seluruh keturunan saudara, dan seluruh anak-anak saudara, semua diberkati. Dan biarlah Tuhan sendiri mengelilingi saudara, yaitu dengan kekuatannya dia, dan juga damai sejahtera tinggal diam di dalam kehidupan saudara, dan kasih karunia daripada Tuhan selalu melimpahi kehidupan saudara, sehingga di dalam kesulitan apapun juga Engkau tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah melupakanmu, Tuhan tidak pernah melepaskanmu, karena Tuhan sangat mengasihimu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah tingkap surga dibukakan. Sekali lagi biarlah berkat rohani dan berkat jasmani melimpahi saudara sekalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara sekalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sekali lagi, yaitu setiap hari paksakan diri saudara. Kenapa saya mengatakan ada kalanya dalam penderitaan sampai saudara malas berdoa, atau saudara yaitu malas baca firman. Jadi setiap pagi doa, baca firman Tuhan. Siang hari ada waktu, kalau saudara tidak ngapa-ngapa, maksudnya nggak sibuk, atau malam hari sebelum saudara tidur, yaitu tetap saudara berikan waktu saudara. Pasti Allah tidak pernah mengecewakan saudara. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.